No pongas lo que está dividido, ni dividas lo que está unido. El pueblo unido jamás será vencido. Don't confuse having a career with having a life, berkata Hillary Clinton menjawab kegelisahan Amerika Serikat ketika dilanda krisis mulai dari Pilpres 2016. Namun, ajakan Hillary Clinton dihempaskan oleh Donald Trump. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang nyata juga, kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan sama. Mohon maaf, melalui postingan ini saya tidak sedang mengkampanyekan capres ini dan itu seperti yang sedang banyak dilakukan orang yang diharapkan untuk meyakinkan pilihan politik seseorang. Saya lebih fokus untuk mengajak pada berpikir lebih sabar, lebih adil untuk bisa mendapatkan keputusan yang terbaik bagi masing-masing. Ajakan yang tidak populer di tengah postingan medsos yang lebih banyak untuk mengafirmasi atau menyenangkan pendapat atau keyakinan orang. Banyak orang tidak punya kemampuan untuk jadi kaya karena terlalu malas, tidak tahu apa yang diinginkannya, atau bingung apa bakatnya. Beberapa orang berbakat main piano dan yang lain main golf. Saya cuma kebetulan punya bakat menghasilkan uang. Demikian ujar Donald Trump yang sesungguhnya seumuran dengan Hillary. Itulah gambaran nyata, segenerasi pun bisa beda mimpi, juga omongan, juga pilihan. Maka lembaga survei di Indonesia menjadi terasa naif sekalipun saintifik, ilmiah, akademik, apalagi di tahun menjelang pemilu lalu begitu. Tetapi ini juga bukan untuk menyalahkan, patuh pada Kiai Gusmus, begitu di Indonesia ada Kiai dipanggil Gus, ada yang mestinya disapa Gus tapi disebut Mas Yai. Ya nggak apa-apa lah, karena menggapai makrifat Tuhan itu bukan hanya sulit tapi sulit. Malaikat tidak pernah salah, setan tidak pernah benar, manusia bisa salah dan bisa benar, maka kita dianjurkan saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan. Demikian Kiai Haji Gusmus. Memang sih, tapi boleh dong Yai, frustrasi atas kenyataan-kenyataan hari ini yang tidak terpermanai. Seperti yang dituliskan oleh Jean-Paul Sartre, seperti semua pemimpi saya bingung dan kecewa dengan kebenaran. Karena tanpa tradisi keilmuan yang kuat, akan lahir karakter pembohong. Tanpa akal ibarat seperti memiliki sepatu tanpa kaki, dan akal tanpa ilmu ibarat seperti memiliki kaki tanpa sepatu, sebagaimana ujar Ali bin Abu Thalib. Karena itulah Kau Ashu dengan gaya sok jagoan mengatakan dengan ilmu pengetahuan modern binatang buas akan menjadi lebih buas dan manusia keji akan semakin keji. Tapi jangan dilupakan dengan ilmu pengetahuan modern binatang-binatang yang sebuas-buasnya juga bisa ditaklukkan. Kau Ashu adalah tokoh dalam Quaternarius Bumi Manusia Pramudia Anantatur, tapi boleh dong saya curiga bahwa nama karakter itu adalah candaan Mbah Pram, karena nama yang terkesan Mandarin itu kalau dalam bahasa Jawa mirip dengan makna kayak anjing. Kau di situ seperti koyo dengan huruf A dibaca seperti dalam istilah Inggris mall atau hall. Ashu adalah presetan asu, tepatnya Mbah Pram itu jugalah kemungkinan Kau Ashu. Tapi benarkah yang dinyatakan oleh Kau Ashu soal sebuas-buas binatang bisa ditundukkan oleh pengetahuan modern? Benarkah? Soeharto, presiden terkorup Indonesia, malah pernah berkata kita perlu berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Benar-benar kayak Kau Ashu. Buya Hamka yang suntuk belajar agama pun mengatakan hal tidak mudah menyatakan soal benar dan salah itu karena menyangkut kata adil. Sedangkan adil menurut Buya Hamka ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan yang hak yang empunya dan jangan berlagu zalim di atasnya. Berani menegakkan keadilan walaupun mengenai diri sendiri adalah puncak segala keberanian. Berani
Berani ialah deretan selanjutnya dari kata adil, kemudian adalah kejujuran. Kejujuran yang dituntun keyakinan, tapi keyakinan tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, dan ilmu tanpa keyakinan bagaikan lentera di tangan pencuri. Bahkan Mbah Kyai Einstein pun ngendika, ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang, agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Ditambah lagi Abu Hamid Al-Ghazali pernah meracau, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Dan para politikus Indonesia kini mungkin tersesat ketika membaca arahan Haji Umar Said Cokro Aminoto yang pidato menggelegar di lapangan Surabaya. Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Nah, dalam soal siasat itulah para politikus kita berebut sepintar-pintarnya, tapi tidak beda dengan sengawur-ngawurnya atau bahkan seculas-culasnya agar mereka terpilih dalam kontestasi politik. Ya, namun memang dan biasanya yang bisa dan biasa tertipu ialah mereka yang menyediakan diri untuk itu, malas belajar, mencari pengetahuan agar tidak menjadi pemilih yang bodoh. Karena di mana-mana hukumnya rakyat jelantah yang bodoh dikibuli oleh politikus yang sebenarnya juga tidak pintar-pintar amat. Coba pada para capres dan caleg atau cabub, cagup, cades, dan caca mareja lainnya, sodorkan kertas perjanjian pada mereka, suruh tanda tangani pernyataan saya tidak akan korupsi, supaya mata kita tidak flicker ketika menjawab pertanyaan yang paling sederhana saja. Kulit hewan bernama zebra itu sebenarnya warna dasarnya hitam atau putih.